Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Yuk kita lanjut kisah dari Kuntari, Desa Rias, Pengantin. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kelanjutannya. Sesudah Kuntari mengucap sumpah, warga malah menganggap omongan Kuntari hanya sebatas bualan semata. Gak pakai banyak pertimbangan, beberapa orang yang mengarahkan batang korek api ke arah tubuh Kuntari mulai mengarahkannya. Alhasil tubuhnya langsung terbakar. Terdengar suara jeritan, teriakan, bahkan tangisan Kuntari yang kesakitan. Warga malah tertawa riang mengiringi detik-detik Kuntari menjemput ajalnya. Dan akhirnya Kuntari Malang meninggal dunia di pohon tersebut dengan menahan sakitnya api yang membakar di tubuhnya. Semenjak itu dusun tersebut mengalami banyak sekali kejadian janggal. Banyak warga yang mengaku melihat arwah Kuntari berdiri di bawah pohon bekas dirinya dibakar warga. Setelah kematian Kuntari, Tarmiji menjadi gila. Batinnya sudah tidak sanggup lagi. Titik warasnya sudah dihancurkan dengan kesaksiannya yang melihat detik-detik Kuntari menghembuskan nafas secara tragis. Kuntari yang dia sayang saat itu sudah terbaring tak bernyawa dengan tubuhnya yang hangus semua. Ironisnya, seminggu setelah kejadian ada polisi yang datang ke rumah Mbak Gimah. Polisi ini dikirim oleh pihak keluarga Mbak Gimah untuk menangkap sang suami. Ternyata pembunuh aslinya adalah suami Mbak Gimah sendiri. Sebelumnya mereka sudah sering cekcok mulut perkara harta warisan. Sang suami sedang terlilit hutang dan ingin segera menjual rumah yang ditempati mereka di dusun itu. Tapi Mbak Gimah menolak karena Mbak Gimah ingin mengambil semuanya untuk kepentingannya sendiri. Dia juga tidak segan-segan menjadikan suaminya seperti layaknya seorang pembantu di rumah. Mungkin karena rasa sabarnya sudah habis. Hari itu sang suami nekat membunuh Mbak Gimah dan melakukan playing victim kepada Kuntari. Warga yang mengetahui hal itu sangat terkejut. Mereka semua berhutang nyawa dengan Kuntari, tapi keluarga Kuntari masih bersedia memaafkan apa yang sudah mereka lakukan kepada Kuntari. Pada akhirnya, keluarga Kuntari memilih pergi dari desa itu dan pindah ke desa lain. Rumah Kuntari mulai terlihat sepi dan kosong. Banyak rumor yang percaya ada sosok Kuntari yang terjebak dalam rumah itu. Arwahnya siap menuntut balas kepada orang-orang yang membunuhnya. Teror demi teror terjadi di desa itu, hingga pada akhirnya warga mulai hidup di bawah kutukan tersebut. Kembali ke tahun 1970, di mana dusun itu mulai dikenal dengan Desa Rias Pengantin. Satu desa semuanya memiliki satu profesi yang sama. Bahkan tragedi menjatuhkan lawan usaha mulai lumrah di sana. Entah dengan fitnah, bahkan sampai tega meracuni. Dusunnya saat itu sangat ricuh sekali dan ekonomi juga sedang berada di tahap tidak stabil. Banyak sekali warga yang kelaparan karena uang simpanan mereka dari hasil panen pada dibelikan alat rias. Tiba-tiba tersiar kabar ada 3 orang wanita dari dusun itu yang menghilang secara misterius. Tapi tidak lama kemudian 3 orang tersebut kembali lagi ke desa dengan gaya pakaian yang sedikit aneh. Pakaiannya seperti gadis-gadis keraton, dan salah satunya berdandan bak layaknya Kanjeng Ratu Kidul. Ketiga orang ini kita sebut saja namanya Cendana, Ru'minah, dan Maisyarah. Semenjak kedatangan 3 orang ini, warga di dusun itu terbagi menjadi 3 kelompok begitu saja. Ada yang berkata kalau ketiga perempuan ini adalah sahabat dari kecil dan sama-sama warga asli dusun itu. Kepergian ketiganya pada waktu itu adalah untuk berguru memperdalam ilmu mereka. Ilmu apaan sih? Bukan ilmu, tapi lebih ke arah mencari ajian untuk diri mereka masing-masing.
mungkin tepatnya untuk penglaris usaha riasnya. Sebenarnya selain menjadi perias pengantin, warga di situ juga tetap menjalankan profesinya bertani, bercocok tanam di kebun, dan ternak hewan seperti biasanya. Tapi pekerjaan itu hanya jadi pekerjaan sampingan, karena pekerjaan utama mereka tetaplah menjadi perias pengantin. Untuk masalah ajian, kalau menurut sudut pandang Pak Soko, sebenarnya hanya untuk keperluan persaingan bisnis. Tapi di sini kita akan menulis berdasarkan keterangan dari Pak Soko, agar teman-teman lebih paham dan gak pusing-pusing amat. Jadi, Cendana, Rukmini, dan Maesaro ketika menghilang itu sebenarnya sedang berguru dengan seorang dukun. Dukun ini cukup tersohor dengan ilmu pesugihannya. Letak rumah dukun ini pas di bawah kaki gunung dan tidak memiliki tetangga satupun. Tidak sembarang orang bisa bertemu dengan dukun ini. Apabila ada yang berhasil, maka dia harus bersiap-siap bersekutu dengan iblis. Nantinya iblis itu akan meminta tumbal. Semenjak kedatangan ketiga perempuan ini ke dusun itu lagi, tiba-tiba warga satu dusun terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama menamai mereka dengan nama kelompok Kenanga yang dipimpin oleh Rukmini. Kelompok kedua menamai mereka dengan nama kelompok Andon Wungu yang dipimpin oleh Maesaro. Kelompok ketiga menamai mereka dengan nama kelompok Seng Baulekso yang dipimpin oleh Cendana. Di antara ketiga kelompok itu yang paling condong terlihat unggul adalah kelompok Cendana. Ada yang menarik dari kelompok ini. Pertama, gaya pakaian Cendana mirip sekali dengan gaya pakaian Kanjeng Ratu Kidul. Selain itu, kelompok Cendana memiliki sebuah sayatan di telapak kanannya. Tapi itu bukan sebatas sayatan biasa. Karena apabila diamati dengan seksama, itu bukan sayatan, melainkan sebuah tulisan yang seperti diukir dengan pisau langsung ke kulit telapak tangan mereka. Tulisan itu menggabungkan kalimat yang kuat, yang melihara. Gak asing kan dengan kalimat itu? Gak asing kan dengan kalimat itu? Kalimat itu juga sama dengan yang disebutkan Yuli dalam tulisannya. Tulisan itu juga terdapat di telapak tangan sang ibu. Tapi kita selesaikan dulu versi keterangan dari Pak Soko. Dan pengikut Cendana setiap harinya akan mengenakan pakaian adat Jawa dengan rambut mereka yang disanggul. Ada beberapa ornamen bunga yang diselipkan di sela-sela sanggulnya. Yang laki-laki selalu membawa keris di dalam selipan sarungnya. Dan semenjak terbaginya warga di dusun itu mulailah tumbuh ritual-ritual di dalamnya. Ada 2 hari yang dipercaya sakral oleh warga sekitar, yaitu jatuh pada hari Senin Pon dan Jumat Kliwon. Senin Pon adalah hari di mana dusun tersebut mulai berkembang menjadi dusun perias pengantin. Sedangkan Jumat Kliwon adalah hari di mana Kuntari dibunuh dengan kejam. Konon, warga sekitar mempercayai bahwa kedua hari itu membawa berkah dan malapetaka apabila diabaikan. Biasanya, warga akan membasuh semua peralatan rias pengantinnya di hari Senin Pon dan mereka akan memberikan tumbal di hari Jumat Kliwon. Tumbal ini akan disajikan minimal 1 tahun 1 kali oleh setiap kelompok. Masing kelompok memiliki syarat-syarat tumbal yang berbeda-beda. Bahkan kalau mereka bisa memberikan lebih dari 1 tumbal dalam setahun, maka kekayaan yang mereka dapatkan juga berlipat ganda. Tidak ada yang tahu pastinya bagaimana mereka sampai terpecah menjadi 3 golongan. Tapi berdasarkan kesaksian warga, saat itu Cendana, Rukmini, dan Maesaro mendatangi rumah per rumah warga sambil memberikan tawaran. Nanti mereka disuruh sendiri memilih ingin ikut kelompok siapa. Dan jika sudah memilih, artinya mereka sudah melakukan perjanjian kontrak sehidup semati. Ilmu itu nantinya juga harus diteruskan oleh keturunannya masing-masing dan tidak boleh terputus begitu saja. Kalau sampai terputus, maka bersiap-siaplah salah satu anggota keluarga mereka akan dijadikan tumbal. Ketiga sahabat ini mulai memperkenalkan sosok ibu kepada semua warga, khususnya di dusun ini. Mereka memberikan semacam doktrin bahwa ibu ini adalah sosok yang bisa memakmurkan segala usaha mereka. Alhasil, semua warga mulai memuja sosok ibu sampai melupakan Tuhannya.
Sosok ini begitu ditakuti semua warga. Setiap harinya, warga akan memberikan sesajen di halaman rumah mereka masing-masing. Tujuannya untuk memberi makan sang ibu. Sajian itu biasanya berisi bunga 7 rupa, anak ayam yang masih baru disembelih, dan air dalam gelas yang sudah dicampur dengan bunga melati yang masih fresh. Makanya, jika kalian datang ke desa ini, jangan terkejut jika banyak sekali anak ayam yang dipelihara oleh warga sekitar. Selain itu, banyak sekali tanaman bunga yang ada di varian 7 macam bunga sajian juga tertanam subur di rumah masing-masing warga. Mungkin agar mereka tidak kesusahan, apalagi mereka harus setiap hari memberikan makan untuk ibu. Mereka percaya dengan sosok ibu ini, karena semenjak datangnya aliran sesat di dusun tersebut, perekonomian warga sekitar melonjak drastis. Sampai warga dusun itu seperti orang kaya yang mendadak hanya dalam jangka waktu semalam. Tetangga-tetangga dari desa sebelah pun juga dibuat kaget. Padahal, warga di dusun tersebut terkenal dengan mayoritas penduduknya yang miskin. Oke, sekarang aku ajak teman-teman masuk ke penjelasan dari Pak Soko, perihal tumbal dan sosok ibu ini. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau tumbal ketiga kelompok ini berbeda-beda. Katakanlah Rukmini kelompok A, Maisyarah kelompok B, dan Cendana kelompok C. Hari itu ritual mereka sama semua, tapi yang membedakan adalah tata caranya dan doa-doa yang dipanjatkan. Katanya tumbal ini adalah sesuatu yang memang sudah mereka putuskan dan setujui sesuai tingkat kemampuan masing-masing pemimpin dalam kelompok itu. Rukmini atau kelompok A menyanggupi untuk menyerahkan tumbal anak kambing betina. Maisyarah atau kelompok B menyanggupi untuk menyerahkan tumbal penggalan kepala sapi betina. Untuk Cendana atau kelompok C menyanggupi untuk menyerahkan tumbal anak manusia yang masih gadis. Terus mereka ini menyanggupi dari siapa? Banyak yang percaya ketiganya menyanggupi perjanjian dengan dukun yang aku maksudkan sebelumnya. Dan ada yang menarik di kelompok C, di mana Cendana pernah berkata di hadapan kelompoknya, "Arwah Ibu Kuntari sudah terikat dalam jiwaku, maka apa yang aku ucapkan akan terjadi dengan kuasa ibu." Teman-teman notice ya, Cendana memanggil Kuntari apa? Ya betul, Cendana memanggil Kuntari ibu. Maksudnya, iya, sebenarnya Kuntari pernah hamil dan melahirkan seorang anak perempuan di usianya yang ke-15 tahun. Anak itu adalah anaknya dengan seorang saudagar di dusun sebelah. Hah? Kok bisa? Dulu, Kuntari pernah diperkosa dengan seorang saudagar hingga dia hamil. Kebetulan istri saudagar itu tidak bisa memiliki keturunan. Akhirnya setelah Kuntari melahirkan, anaknya dibawa dengan saudagar itu dan hidup bahagia dengan nama Cendana. Nama yang diberikan langsung oleh Kuntari untuk anaknya. Keluarga Kuntari tahu semua perihal apa yang pernah terjadi kepada Kuntari saat itu. Tapi mereka menutup rapat rahasia Kuntari dari siapapun. Sedangkan Kuntari kembali melanjutkan hidupnya bersama keluarganya. Hingga pada akhirnya di usia Kuntari yang ke-29, dia bertemu dengan Tarmiji tanpa tahu bagaimana perkembangan anaknya. Dari situ Kuntari benar-benar tidak tahu lagi tentang keberadaan anaknya. Lalu suatu hari istri saudagar ini meninggal karena sakit saat usia Cendana masih 8 tahun. Setelah sang istri meninggal, sikap saudagar ini berubah menjadi kasar dan ringan tangan. Cendana setiap harinya akan menangis kesakitan dipukul oleh saudagar sebagai pelampiasan amarahnya. Semakin lama, Mbok Darina, yang tak lain salah satu pesuruh saudagar itu, tidak kuat melihatnya. Mbok Darina lalu menawarkan kepada Cendana untuk kabur dari rumah. Serapi mungkin Mbok Darina menyusun rencana untuk menyelamatkan Cendana dari saudagar, pas hari H, Mbok Darina meminta Cendana untuk kabur dari rumah lewat jendela dan lari ke arah hutan. Nanti Mbok Darina akan menyusul. Mbok Darina sendiri adalah warga satu dusun dengan Kuntari, dan Mbok Darina tahu banyak hal mengenai asal-usul Cendana.
Mbok Darina kerja bersama saudagar itu juga pulang pergi. Dia akan datang di pagi hari dan pulang sore hari. Saat itu rencananya Mbok Darina akan mengajak Cendana tinggal bersamanya dan berjanji akan mempertemukan Cendana dengan ibu kandungnya. Sore itu sebelum pulang, Mbok Darina membuat rekayasa seakan Cendana kabur dari rumah. Betapa terkejutnya Mbok Darina ketika mendapati respon saudagar malah biasa saja. Ekspektasinya yang bakal kena marah pupus. Malah dia dipersilakan pulang karena memang sudah jam waktunya Mbok Darina pulang. Dia lalu menjemput Cendana ke dalam hutan. Pulanglah Mbok Darina bersama Cendana ke rumahnya. Saat memasuki dusun, banyak mata tertuju kepada Mbok Darina. Mungkin pikir mereka, bagaimana bisa Mbok Darina yang janda pulang sambil membawa anak? Itu anak siapa? Mbok Darina selalu bilang kepada masyarakat sekitar kalau Cendana adalah anak angkatnya. Anak yang dia temukan kedinginan seorang diri di dalam hutan. Dan dia tidak tega sehingga dia ajak pulang ke rumahnya. Dia tidak tahu itu anak siapa. Ya, kurang lebih seperti itu kesaksian palsu Mbok Darina kepada warga sekitar, dan warga percaya-percaya saja. Lalu langkah mereka sempat terhenti di depan rumah Kuntari. Mbok Darina bilang, "Itu rumah ibu kandungmu." Mendengar itu Cendana kaget dan tidak percaya kalau ternyata sang ibu berasal dari keluarga miskin. Cendana yang masih kecil merasa tidak terima, lalu dia mengajak Mbok Darina pergi dari depan rumah Kuntari. Cendana berbisik, "Jangan sampai ada yang tahu kalau aku adalah anak perempuan itu." Singkat cerita, tragedi Kuntari terjadi. Batin Cendana bergejolak saat itu dan kini Cendana sudah menjadi gadis remaja yang sangat cantik. Melihat Kuntari yang meregang nyawa dengan cara seperti itu membuat hati Cendana sakit. Dia menyesal karena selama ini telah mengabaikan ibu kandungnya. Pada saat mulut Cendana hampir berteriak, "Ibu!" buru-buru Mbok Darina membungkam mulut Cendana agar tidak ada yang dengar. "Kamu cari mati. Kalau sampai warga tahu kamu anak Kuntari, bisa-bisa warga juga akan membunuhmu, Cendana," kata Mbok Darina kepada Cendana. Lalu Mbok Darina kembali melanjutkan bicaranya. "Ibumu orang baik. Dia tidak akan melakukan tuduhan seperti yang dibicarakan orang-orang. Jika kamu sudah bisa menerima ibumu, balaskan dendamnya. Suatu saat nanti, balaskan kesedihan ibumu, Cendana. Wujudkan kutukan ibumu. Nanti Ibu akan kasih tahu kemana kamu harus pergi. Tapi kamu tidak boleh sendiri. Ajak Rukmini dan Maisarah bersamamu. Sekarang, tenangkan dirimu, Cendana, dan ayo kita pulang." Cendana masih terus menangis di pelukan Mbok Darina. Hingga tekad Cendana mulai mantap untuk membalaskan dendam ibunya. Dia lalu mengajak Rukmini dan Maisarah untuk pergi. Kedua sahabatnya mau ikut dengannya karena iming-imingan Cendana. Cendana berkata kepada kedua sahabatnya, "Kamu tidak mau miskin terus-menerus kan? Aku juga sama. Makanya, ayo kita berguru ke seseorang yang sudah aku kenal lama dan orangnya baik sekali. Dia tidak akan menyakiti kalian, justru dia akan membantu kalian." Yang namanya Rukmini dan Maisarah pada waktu itu masih polos-polosnya. Akhirnya percaya-percaya aja sama yang dikatakan Cendana. Mereka pun berunding dan pas hari hanya tiba, mereka berangkat pagi-pagi buta agar tidak ada yang tahu. Ketika mereka sudah tiba ke rumah dukun yang diberitahu Mbok Darina, di sana mereka berguru dan semedi di sebuah gua untuk beberapa hari. Semakin lama ilmu yang mereka serap sudah bertambah banyak dan sudah tiba waktunya mereka untuk kembali ke dusun. Pas mau pulang, Cendana meminta agar dukun itu mengikatkan arwah Kuntari ke tubuhnya demi mewujudkan kutukan yang pernah Kuntari lontarkan. Dukun itu memberitahu, "Jika kamu mengikatkan arwah ini dalam tubuhmu, maka kamu harus menyediakan tumbal anak manusia yang masih gadis untuk arwah ini. Tumbal itu harus memiliki kesamaan fisik dengan arwah ini dan pastikan dia benar-benar masih gadis. Nantinya arwah ini akan menghisap darah tumbalnya dan apabila semakin banyak darah yang dihisap arwah ini, maka semakin besar pula kekuatan kutukan itu."
Cendana menyanggupi perihal tumbal tersebut kepada sang dukun. Maka dari itu, tumbal yang diberikan Cendana berbeda dari kedua temannya. Sebetulnya dalam ilmu ajian yang mereka dalami, tidak perlu memakai tumbal. Tumbal itu disertakan untuk menutupi tujuan dan niat asli Cendana. Nantinya dia bisa berlindung di dalam kelompok salah satu temannya. Pak Soko membantah pernyataan Yuli yang bilang kelompok A dan B punya kewajiban membunuh kelompok C. Justru yang mengincar kelompok C itu adalah warga dari desa-desa lain. Sedangkan kelompok A dan B malah melindungi identitas orang-orang dari kelompok C agar tidak jadi mangsa orang-orang dari desa sebelah. Terus apa yang menjadi penyebab kelompok C dicari banyak orang? Kan mereka menyerahkan tumbal anak manusia yang masih gadis. Mereka mencari tumbalnya itu awalnya di tempat yang random, asal memiliki ciri-ciri yang ditargetkan. Kurang lebih ciri-ciri kriteria tumbal kelompok C seperti ini. Belum pernah menstruasi. Yang kedua, namanya anak gadis tentunya perempuan dong. Yang ketiga, rambutnya ikal berwarna hitam. Yang keempat, hati dan pikirannya masih suci, belum pernah menaruh perasaan kepada lawan jenis, selain rasa kagum kepada orang tuanya sendiri. Yang kelima, yang paling penting tumbalnya harus lahir dengan weton Jumat Kliwon. Dulu pertama-tama yang menjadi tumbalnya adalah anak-anak satu dusun. Berhubung antara warga dengan Cendana membuat perjanjian, akhirnya tumbalnya mereka dapatkan dari desa tetangga. Siapapun itu korbannya tidak masalah, asal bukan anak gadis dari dusun itu sendiri. Tapi kelompok C punya aturan. Apabila ada salah satu dari rombongannya memutus tali ikatan di antara mereka, tapi masih memakai ilmu rias mereka, maka bersiap-siap salah satu dari keturunannya akan diambil. Sama juga toh kayak yang dialami Yuli yang harus kehilangan Tania. Niatnya Yuli memutus ikatan antara dia dan ibunya, malah berakibat fatal karena secara tidak sengaja Yuli memakai ilmu rias untuk mendandani Titin. Apalagi Yuli mendandani Titin dengan menggunakan alat-alat make up yang sudah diberi doa-doa khusus untuk membuat riasannya menjadi memukau ketika dilihat orang lain. Kembali ke cerita, orang-orang kelompok C ini tidak mudah kok dalam mencari tumbalnya. Mereka tinggal berjalan-jalan, memutari desa-desa lain, sekitar jam 9 malam ke atas, sambil memperhatikan rumah demi rumah. Dari rumah mereka sudah membawa pendeman. Pendeman ini istilah beberapa barang yang nantinya dikubur di halaman depan rumah sang calon tumbal. Biasanya rumah dengan tumbal yang sesuai kriteria akan ada ciri khususnya. Rumahnya akan terlihat sangat bercahaya. Nanti kalau mereka sudah menemukan rumah calon tumbal, mereka tinggal langsung menguburkan pendeman ke halaman depan rumah itu, yang mana pendeman itu sudah mereka racik dari rumah. Setelahnya mereka langsung kembali ke rumah ketua kelompok sambil menunggu gelas mereka terisi darah dengan sendirinya. Darah itu adalah darah sang tumbal yang nantinya mereka akan meminumnya. Apakah setiap Jumat Kliwon? Aku jawab, iya. Tapi yang memberikan tumbalnya nggak hanya satu orang. Jadi contohnya begini, Jumat Kliwon dalam kalender biasanya hanya ada 1 bulan 1 kali. Pengikut ini jumlahnya tidak hanya ada 1, dan setiap orang dijadwalkan berbeda bulan. Hitungannya per orang hanya perlu minim 1 tumbal dalam setahun, paham kan? Jadi banyak orang tuh. Tata cara ini juga sama dilakukan oleh kelompok A dan B. Kadang mereka tidak pernah mendapat tumbal, dan cari anak dengan weton seperti itu tidaklah mudah. Jarang sekali anak yang terlahir dengan weton spesial. Sebagai gantinya, para pengikut kelompok C akan memakan ayam cemani yang masih hidup, dan mereka akan mengulitinya hidup-hidup. Terus mereka makan sampai habis, hingga hanya tersisa tulang dan bulu-bulunya. Jijik banget sumpah, gila. Meski begitu, mereka para pengikut kelompok C juga sangat patuh. Sedangkan kelompok A dan B tidak susah mendapatkan tumbalnya, karena mereka ternak sendiri di halaman rumah masing-masing pengikut A dan B. Jadi sejak dibentuknya kelompok C, banyak sekali anak usia 5-10 tahun yang ditemukan meninggal dengan cara tidak wajar di dalam kamarnya. Rata-rata memiliki kemiripan, yaitu tubuhnya menjadi kurus kaku, matanya terbelalak dan ada aroma aneh dari jasadnya, seperti aroma terbakar yang sangat kuat. Astagfirullah. Awalnya gak ada yang tahu kalau anak-anak ini meninggal karena dijadikan tumbal.
Warga mengiranya anak-anak ini meninggal karena sebuah penyakit. Hingga tersebarlah sebuah rumor tentang tumbal desa Prias Pengantin. Makanya warga berbondong-bondong berburu orang-orang yang melakukan ilmu-ilmu tersebut, tapi mereka tidak ada yang bisa tahu perbedaannya. Alhasil, posisi C aman di tengah-tengah posisi A dan B. Akan tetapi semenjak adanya kelompok ini, sudah tidak ada lagi yang namanya persaingan bisnis. Meskipun pendapatan kelompok C jauh lebih besar dari kelompok A dan B, tidak ada itu istilah iri satu sama lain, malah mereka makin guyup. Sepertinya pendapatan masing-masing sudah sangat-sangat cukup. Nyatanya, rumah warga langsung dibangun bagus-bagus. Mereka sampai mendirikan salon di rumah masing-masing. Sudah bisa membeli kendaraan pribadi, bahkan sampai urunan untuk membangun akses jalan untuk mobil. Kurang keren apa coba desanya? Wow. Sekeren-kerennya desa ini tetap masih menyimpan sejuta misteri. Masih tetap menyimpan beribu kengerian. Sampai satu persatu penggagas ilmu kelompok A dan B dan C meninggal satu persatu. Maisyarah meninggal di tahun 1996. Disusul Cendana yang meninggal di tahun 1999. Dan yang terakhir Rukmini di tahun 2003. Meski begitu ilmunya tetap dilestarikan sampai sekarang. Ritualnya masih dilanjutkan oleh anak keturunan masing-masing. Masing-masing kelompok memiliki pemimpin baru yang masih muda-muda. Kelompok A dipimpin oleh Risma, kelompok B dipimpin oleh Yunita, dan kelompok C dipimpin oleh Maharani. Maharani ini adalah cicitnya Cendana. Bahkan aku juga mendapatkan kesempatan untuk ngobrol bersama 3 orang yang begitu dihormati di desa tersebut. Mereka sangat baik sekali dan murah senyum. Aku jadi tidak segan untuk bertanya perihal ritual-ritual yang mereka lakukan. Tapi aku tidak bisa menyebutkan tata cara ritualnya, karena aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi menimpa kita semua. Pak Soko juga menambahkan, jika kamu cari tempat ibadah, apapun itu, tidak akan pernah kalian dapatkan di desa ini, karena mayoritas penduduk desanya memuja sosok ibu. Bahkan sampai detik ini masih banyak orang yang datang ke desa Prias Pengantin untuk mencari perias yang nantinya akan mereka sewa jasanya. Masih banyak orang yang tertarik dan minat dengan riasan warga dusun sini. Bisa dibilang mereka tidak pernah sepi pelanggan. Cuma semenjak pandemi ini, pendapatan mereka agak menurun. Fun fact-nya ada make up artis hits yang memakai ilmu ini. Yang mana make up artis tersebut keluarganya adalah asli penduduk dusun itu. Otomatis panutan keluarganya adalah sang ibu. Akankah make up artis ini juga menjalankan serangkaian ritualnya? Entahlah. Tapi Pak Soko sudah memberitahu aku siapa namanya. Dan mohon maaf aku tidak bisa menyebutkannya. Konon arwah Kuntari masih sangat lekat dengan kehidupan warga dusun tersebut. Bekas rumah Kuntari yang kosong kini dirobohkan dan dijadikan sebagai sanggar seni karawitan di sana. Ada berbagai macam alat musik Jawa di dalamnya. Akan tetapi banyak yang bersaksi kalau alat musik itu setiap Jumat Kliwon suka bunyi dengan sendirinya. Itulah teman-teman, cerita versi dari Pak Sang Soko atau Pak Soko. Mohon maaf ya apabila alurnya maju mundur, karena memang ini sesuai alur yang diberikan Pak Soko. Dan memang sangat-sangat plot twist sekali. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan penyebutan antara desa atau dusunnya ya, karena yang benar adalah dusun. Tapi istilahnya emang benar, desa Prias Pengantin, bukan dusun Prias Pengantin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk tim Ceritama. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nyimak kisah ini. Demikianlah kisah ini. Semoga menjadi manfaat ya. Ambil baiknya dan buang jauh-jauh buruknya. Ritual yang paling nikmat dan paling damai dan paling bersih, ya ritual kita sholat 5 waktu tepat secara berjamaah. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap di Fakta Sejarah.